Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kedua ini saya ingin sedikit melanjutkan tentang studi kasus. Nah, yang pertama tadi kita bahas soal isi dan kategori. Yang kedua ini kita akan sedikit fokus ke soal desain. Ya, saya memang bilang desain dulu baru coding. Bukan berarti coding itu nggak penting ya. Nah, ini jangan salah persepsi. Web designer dan web developer dua-duanya sama-sama penting. Akan tetapi untuk masing-masing kategori itu bobotnya bisa berbeda. Contoh misalnya kalau di HTML template boleh saya bilang desain sangat penting. Ya porsinya. Kalau WordPress coding lebih bermain sedikit karena nanti ujung-ujungnya untuk support dan segala macam yang tentu saja itu lari ke web developer bukan ke web designer. Jadi gimana caranya web design dan web developer ini bisa digabungkan menjadi satu, jangan berantem. Oke. Nah, soal desain. Tadi Mas Medianto membandingkan desain dia yang salah satunya ini dengan desain orang lain yang sudah di-approve ini. Yang menurut Mas Medianto masih bisa dibandingkan lah. Oke, saya bilang oke kalau mau membandingkan. Tapi kalau teman-teman melihat antara desain yang ini, ya, coba lihat, bandingkan, ya. Kemudian bandingkan dengan desain Mas Medianto yang ini, misalnya. Ya, saya scroll. Ya, apa bedanya? Oke, bedanya adalah kalau buat saya ini desainnya yang membuat adalah web designer. Kalau yang ini lebih agak ke developer. Cirinya gampang. Gak usah pakai bahasa daki-daki yang tinggi-tinggi. Desainer itu pasti akan memperhatikan semua elemen yang ada di desain ini, semua bagian itu, ya, semua bagian. Nah, kalau web developer, yang penting jadi dulu, jalan dulu, ya kan? Itu bedanya. Nah, memang desain ini harus sedikit dipelajari, nggak harus sekolah desain sih, tapi harus banyak baca, banyak misalnya di Tuts Plus di sini bacalah. Misalnya belajar visual hierarki, belajarlah di sini baca-baca biar lebih tahu. Terus kemudian ada misalnya konten hierarki, ya ini harus belajar juga ini, ya gitu, belajar ini size, kontras, segala macam. Ada juga misalnya typography hierarki, ya banyak tutorial di sini, itu silakan dibaca. Nah, sedikit kembali ke yang website tadi. Coba bisa dilihat teman-teman di sini. Pemilihan gambarnya oke, sesuai dengan tema. Ya kan? Warna oke, kontras oke, dan rapi. Ya, betul. Udah habis itu coba kalau misalnya saya pasang grid, ya misalnya saya pasang grid aja lah ya. Jempret. Coba lihat, rapi nggak? Dia follow grid loh. Ya ini pakai gridnya bootstrap sih, ya kan? Nah, ya oke. Betul, betul, cantik. Kalau punyanya Mas Medianto ini, ya mohon maaf, ini masih banyak yang harus diperhatikan. Contoh misalnya, nah ini contoh misalnya bagian ini aja deh, ya kan? Ini warnanya, ya kan? Terus ini kenapa kok paddingnya kok masuk ke dalam, ukurannya, size-nya, bordernya, segala macam. Detail yang masih kurang, detail, ya toh. Ini kenapa harus ada, ya ini ada shadow di sini loh, shadownya bisa diselect. Nah, ada banyak detail. Nah ini warna kok, ini warnanya hitam, backgroundnya hijau, ada banyak. Itu yang harus diperhatikan.